Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezita Fezatun Nufus dengan NIM 2302272 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pelaporan terhadap seluruh aspek keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuan utama dari administrasi keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana organisasi digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Hal ini meliputi berbagai tindakan mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, hingga evaluasi kinerja keuangan. Dalam lingkup perusahaan, administrasi keuangan mencakup berbagai aktivitas seperti pengaturan kas, pembayaran gaji, pengelolaan piutang, hingga pengawasan pengeluaran operasional. Ini juga sangat penting dalam lembaga non-profit, pemerintah, maupun organisasi pendidikan, di mana pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional. Yang kedua ada proses administrasi keuangan. Administrasi keuangan berjalan melalui beberapa tahap penting yang menjadi siklus rutin dalam pengelolaan keuangan suatu entitas. Berikut tahapan proses administrasi keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Tahap pertama adalah perencanaan keuangan yang mencakup analisis kebutuhan dana untuk operasional dan investasi. Organisasi perlu menetapkan anggaran yang realistis dengan mengidentifikasikan sumber dana, proyeksi pendapatan, dan pengeluaran yang akan datang. Yang kedua, penganggaran. Setelah perencanaan, proses penganggaran dibuat dengan membagi sumber daya keuangan untuk berbagai kebutuhan. Penganggaran ini dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan dan program yang perlu dibagi. Anggaran harus fleksibel namun juga disiplin, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan tanpa mengalami kekurangan dana. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Tahap ini mencakup implementasi dari perencanaan dan penganggaran yang telah disusun. Administrasi keuangan berperan dalam mengelola aliran kas, menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan tidak ada pemborosan dana. Pada tahap ini juga dilakukan pencatatan secara rinci terhadap setiap transaksi keuangan. Yang keempat ada pengendalian dan pengawasan keuangan. Pengendalian adalah langkah untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan melibatkan evaluasi terhadap kinerja keuangan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi penggunaan dana. Proses audit, baik internal maupun eksternal, juga menjadi bagian penting dalam tahap ini. Yang kelima, pelaporan keuangan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan keuangan yang komprehensif, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini harus akurat dan lengkap karena akan digunakan oleh manajemen, pemegang saham, atau pihak eksternal seperti investor dan regulator. Yang ketiga, fungsi administrasi keuangan. Administrasi keuangan memiliki beberapa fungsi utama yang penting bagi keberlangsungan organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi pengendalian arus kas. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, seperti pembayaran gaji, biaya produksi, dan pengeluaran lainnya.
Pengendalian arus kas yang baik juga membantu dalam menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi. Yang kedua ada fungsi perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan dana secara efektif ke berbagai departemen atau proyek. Ini membantu organisasi dalam menentukan prioritas pengeluaran dan mencegah pengeluaran yang tidak penting. Yang ketiga, fungsi akuntansi dan pelaporan. Administrasi keuangan bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi keuangan dengan benar dan tepat waktu. Fungsi ini memastikan bahwa semua aktivitas keuangan terdokumentasi secara akurat sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang didasarkan pada data yang valid. Yang kelima, fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang telah dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyalahgunaan. Fungsi ini sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah penyelewengan atau pemborosan anggaran. Selanjutnya, fungsi investasi. Dalam beberapa organisasi keuangan, administrasi keuangan juga berfungsi dalam mengelola investasi. Ini mencakup keputusan terkait dengan penempatan dana di aset-aset yang memberikan return seperti saham, obligasi, atau properti. Materi selanjutnya mengenai manfaat administrasi keuangan. Manfaat yang diperoleh dari penerapan administrasi keuangan yang baik meliputi yang pertama, efisiensi menggunakan sumber daya. Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, sumber daya keuangan dapat dialokasikan dengan tepat, sehingga menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak efisien. Yang kedua, keberlanjutan operasional. Administrasi keuangan yang baik memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk beroperasi dalam jangka panjang, sehingga keberlanjutan kegiatan dan pencapaian tujuan dapat terjamin. Yang ketiga ada kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data. Melalui laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi dana, investasi, dan strategi keuangan jangka panjang. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen keuangan yang baik memastikan bahwa organisasi mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait perpajakan, laporan keuangan, dan regulasi keuangan lainnya. Selanjutnya, dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, donatur, serta pemerintah. Yang kelima ada komponen administrasi keuangan. Administrasi keuangan mencakup beberapa komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama penganggaran atau budgeting. Proses pembuatan rencana keuangan untuk membagi sumber daya ke berbagai kebutuhan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan atau accounting and reporting. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dan dilaporkan dengan benar untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan organisasi. Yang ketiga, manajemen kas atau cash management. Pengelolaan kas ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk keperluan operasional jangka pendek dan mampu menghadapi likuiditas. Yang selanjutnya, manajemen piutang dan utang. Komponen ini melibatkan pengelolaan piutang dan pelangganan dan pembayaran utang kepada pemasok atau kreditor. Selanjutnya, pengendalian internal atau internal control. Sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam aktivitas keuangan. Yang terakhir ada contoh administrasi keuangan. Sebagai contohnya, dalam sebuah perusahaan administrasi keuangan
dapat dilihat dari proses pengelolaan anggaran tahunan. Setiap departemen membuat permintaan anggaran berdasarkan rencana kerja mereka. Kemudian tim administrasi keuangan menggabungkannya dan menyusun anggaran total yang sesuai dengan proyeksi pendapatan perusahaan. Selama tahun berjalan, administrasi keuangan akan memantau pengeluaran setiap departemen, memastikan bahwa mereka tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Jika ada departemen yang membutuhkan tambahan dana, proses revisi anggaran akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan mendesak. Pada akhir tahun, administrasi keuangan menyusun laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Laporan ini akan digunakan oleh manajemen untuk merumuskan strategi keuangan tahun berikutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sangat penting bagi keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan. Dengan proses yang terstruktur mulai dari perencanaan hingga pelaporan organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meminimalkan risiko, serta mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Administrasi keuangan yang baik juga memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan operasional dan meningkatkan kredibilitas organisasi di mata stakeholder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.